menghargai dan melindungi alam di mana kita ada. Jadi bukan sekedar alam memberikan sesuatu bagi kita dan anak cucu kita di masa depan, tetapi kita menghargai alam, terutama karena alam, sama seperti manusia, adalah yang diciptakan oleh Allah. Harkat dan martabat kita adalah sebagai ciptaan Allah. Nah, hati-hati terhadap referensi kita terhadap Mazmur 8 seperti yang tadi Bu Cak bilang. Betul, pada satu sisi itu pemazmur menyadari bahwa manusia itu kalau dibandingkan dengan alam semesta yang besar ini dia sangat kecil. Tetapi pada sisi lain di Mazmur ini pandangan antroposentrisnya itu sangat kuat. Di mana manusia disebut itu sebagai makhluk yang mulia itu ya. Di ayat berapa itu? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, ini teks-teks ini yang sebetulnya menjadi dasar pijak. Manusia menyebut dirinya sebagai ciptaan Allah, imago Dei, dan sebagai imago Dei, manusia memiliki harkat dan martabat yang jauh lebih tinggi dari ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Dan pandangan ini sangat lama sekali dan tidak bisa disangkal bahwa cara pandang ini juga yang mendorong manusia untuk berkuasa mengeksploitasi alam ini untuk kepentingan manusia. Dan apa yang terjadi karena tadi Bu Cak bilang itu akibat dari manusia tidak mampu mengendalikan hasratnya untuk menguasai dan memanfaatkan potensi alam ini secara kerusakan ekosistem itu dia berdampak salah satunya seperti yang tadi Bu Cak bilang, yaitu bisa menyebabkan berkembangnya penyakit-penyakit baru, diantaranya seperti COVID-19 ini yang sebetulnya virus ini semula ada pada hewan ya, tapi dia mengalami mutasi ke manusia itu. Dan para ahli juga mengakui bahwa itu juga salah satu terjadi karena itu kerusakan habitat ya dari hewan-hewan ini, kerusakan lingkungan ekologis di mana mereka ada. Dan itu akhirnya dia bisa berdampak sampai ke lahirnya sebetulnya penyakit-penyakit baru, virus dan virus-virus baru seperti COVID-19 ini yang bisa membahayakan keselamatan hidup dari umat manusia. Kita kira itu jadi nilai intrinsiknya itu bocak. Jadi kita menghargai alam karena alam memiliki lingkungan alam, setiap ciptaan memiliki nilai intrinsik pada dirinya. Jadi nilai intrinsik itu adalah bahwa dia diciptakan oleh Allah. Dia adalah ciptaan Allah yang harus dihargai. Dan sekecil apapun peran kontributifnya dari ciptaan itu bagi kehidupan di ekosistem ini, dia tetap berharga. Katong kasih contoh misalnya saja cacing tanah. Katong anggap cacing tanah itu tidak berharga sama sekali, dia kotor dan tapi bisa kita bayangkan bagaimana tanah bisa subur kalau cacing tanah tidak ada. Cacing tanah itulah yang sebetulnya dia berkarya. Allah berkarya melalui dia di dalam tanah itu untuk menyuburkan tanah-tanah kita. Dan ketika peran cacing tanah itu diganti dengan pupuk-pupuk kimia yang membahayakan kesehatan, maka apa yang terjadi? Dampaknya toh bagi kehidupan, bukan cuma untuk kehidupan manusia, tapi berdampak juga pada lingkungan. Di mana munculnya lagi hama-hama baru yang tidak bisa diatasi dengan pembasmi hama dan pestisida, dan akan muncul lagi orang teknologi merekayasa lagi pestisida-pestisida yang baru lagi untuk bisa mengatasi berbagai hama itu, dan tentu di situ kalau tidak dikontrol dampaknya juga bagi kesehatan kita sebagai manusia.
Beta rasa itu Bu Nus, beta tambah sedikit dari apa yang Bu Cak tadi sudah jelaskan sangat baik. Baik. Silakan yang lain, masih ada yang mau tambahkan atau sharing, karena ternyata ini kan sebenarnya bukan isu baru untuk bahas ciptaan yang lain. Bahkan Dewan Gereja Sedunia bertahun-tahun sebelumnya, belasan bahkan mungkin puluhan tahun udah bahas tentang justice, peace, dan integrated of creation itu. Tapi karena pemahaman Alkitab yang antroposentris itu, maka karya-karya lain dianggap sebagai objek. Manusia hanyalah jadi subjeknya. Tapi ketika penyakit-penyakit muncul akibat dari penyalahgunaan alam ciptaan, muncullah jalan keluar manusia menciptakan pestisida, jalan keluar manusia menciptakan hal-hal yang lebih gampang, mudah, dan instan. Sekarang kalau di Jakarta, kalau Bapak Ibu ke Jakarta, bisa lihat ada buah yang misalnya buah apa saja. Kalau kita di kampung dulu, saya dulu di Tanimbar, itu 1 tahun 1 kali itu mangga berbuah. Jagungnya 1 tahun 1 kali atau 2 kali. Singkongnya sekarang ini nggak ada musimnya. Dan selalu ditawarkan obat untuk membuat pohon lebih cepat berbuah. Semuanya dimudahkan. Nah, makanan pun sudah ada zat-zat kimianya dan seterusnya. Ini nggak ada yang asli. Manusia aja udah ada yang palsu, apalagi tumbuh-tumbuhan dan ciptaan lain. Dan saya kira ini perspektif yang mesti diulang-ulangi. Tidak hanya menjadi khotbah-khotbah gereja, tapi juga menjadi gaya hidup bersama. Sekarang misalnya di daerah-daerah tertentu di Maluku, orang nggak mau lagi cabut rumput. Yang ada itu tinggal semprot, disinfektan itu, rumputnya mati semua. Hampir berbagai daerah. Dan itu kemudahan-kemudahan akibat dari hikmat-hikmat manusia secara duniawi, mengabaikanlah kesehatan. Jadi kalau dunia rusak, ciptaan alam lain rusak, maka dampaknya juga manusia yang lalu kita mulai tanya di mana Tuhan, di mana Tuhan, padahal kita sendiri yang menciptakan segala macam bencana yang muncul itu. Saya kira ini bagus dan baik sekali kalau kita menjadi penggerak utama pemahaman tentang lingkungan kita. Makanya saya di rumah misalnya melarang untuk membeli makanan-makanan atau sayur-mayur yang menggunakan zat-zat kimia. Itu juga mesti menjadi gaya hidup kita. Ya, di daerah-daerah di pedalaman sekalipun, saya pergi ke Selaru, ya masyarakat sudah mulai semprot rumput kasih mati, mereka bisa kasih pupuk-pupuk kimia dan kelihatannya oke. Dulu nggak ada penyakit kanker di kampung, dulu nggak ada itu darah tinggi kan, nggak ada itu penyakit macam-macam. Sekarang penyakit banyak, lalu orang bilang itu gara-gara Tuhan tidak sayang, padahal kita sendiri yang menciptakan. Kira ini bagus untuk dikembangkan menjadi gaya hidup bergereja modern. Oke, ada lain lagi? Kalau tidak ada, kita mau tutup dengan doa. Lalu nanti materi. Ya, mungkin mau sharing. Siapa si Vino? Ellen. Boleh, Ellen. Silakan, si Ellen. Mana wajahmu? Iya. Baik. Selamat malam semua. Malam. Ya. Yang pastinya materi malam hari ini benar-benar sangat bagus untuk kita ya, terutama di GPM, karena sepanjang bulan Juli ini kita orang punya tema bulanan dalam berkhotbah itu manusia dan alam saling menghidupkan. Nah, ini sangat penting apa yang dikatakan oleh Bapak Nus
lalu Mama Ika, Bapak Cak, itu sudah semakin ketom pahami apa yang mesti ketom buat sebagai pelayan tentunya. Yang pasti kalau hidup sehat itu orang Maluku jangan dibilang lagi deh, ya. Terutama ketua anak-anak Tuhan ini, pola hidup sehat itu sudah menjadi bagian hidup ketua semua. Nah, hanya tinggal bagaimana penghargaan tentang alam semesta ini saja yang harus ditekankan lebih kepada umat. Kalau beta sendiri sementara mempraktekkan sebagaimana Mamika juga sudah melakukan itu ya, dengan menanam tanaman, memfungsikan lahan yang ada sesempit mungkin, tetapi bisa membuat kita sadar akan betapa pentingnya hidup sehat itu dan betapa pentingnya alam di sekeliling kita. Kita bicara tentang bagaimana menjaga air, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan dan semuanya. Tapi kalau kita sendiri sebagai pelayan tidak menunjukkannya, tidak mempraktekkannya menjadi contoh, maka percuma saja gitu. Jadi kalau Ellen di sini ini sebagai sharing saja, ketong kumpul ibu-ibu, Ellen siapkan tanah, minta keluarga dari Serang siapkan pupuk-pupuk yang memang pupuk hewan, dari jerami padi, itu semua didatangkan ke sini dan kita membuat halaman di sekitar ini, walaupun cuma nanti ada yang di teras-teras, itu kita bikin tanam-tanam sayur, sekaligus juga membuat udara di sekitar menjadi bersih, menjaga lingkungan, betul turun ke kali, apalagi kalau pas musim lagi hujan besarnya. Nah, itu ibu-ibu, ini khusus ibu-ibu lebih banyak turun membersihkan lingkungan kali yang ada di ketemu punya sekitar begitu. Kemudian di persekutuan pensiunan nanti tanggal 1 atau tanggal 2 kita akan bagi bibit dan juga wadah untuk penanaman buat para, khususnya untuk ibu-ibu janda pendeta, bukan pendeta yang janda tapi ibu-ibu janda dari bapak-bapak pendeta yang ada begitu. Jadi kita siapkan Mama semuanya. Mama Nyora. Ya, itu dia Nyora sudah. pendeta, Mama Nyora pendeta. Iya, Nyora pendeta. Ada Di setiap rayon yang sengaja. ada 3 rayon di sini ya, jadi kita menyiapkan itu sebagai pengurus para pensiunan. Itu mungkin yang bisa Ellen sampaikan. Lalu yang lebih ditekankan lagi, memang manusia ini merasa bahwa dirinya itu sudah melebihi kekuasaannya dari ciptaan lain, padahal kita semua ini sama saja. Kristus sebagai yang sulung, Kristus saja sebagai yang sulung dari segala ciptaan yang ada, apalagi kita dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Nah, kalau di Mazmur tadi mengatakan bahwa karena kita merasa terlalu mulia, lalu kita mau menguasai alam ini seenak-enaknya, tapi sesungguhnya kemuliaan kita itu, Ellen mau lihat itu dari apa yang Tuhan perintahkan sejak awal, bahwa kita diciptakan untuk bisa menguasai, tetapi dalam menguasai itu kita harus memelihara bumi ini sebagai satu ciptaan yang sama. Dan ini tugas yang paling besar sekarang ini, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau hidup bersih itu sudah semakin meningkat lagi, tapi kita juga bisa memelihara lingkungan yang ada, flora, fauna semua harus diperhatikan. Apalagi itu Mamfeno itu di Manado itu, dorang hajar semua yang namanya punya napas itu dong, hajar makan semua. Jadi hati-hati juga gitu kan, karena melalui binatang ini mereka juga bisa menularkan virus yang mendatangkan keburukan buat ketum punya tubuh. Ellen kira itu saja untuk sharing malam hari ini. Biarlah percakapan malam hari ini benar-benar boleh berguna dan kita praktekkan keluar bersama-sama dengan umat tentunya. Dan kebanyakan semua punya selamat
Dan banyak-banyak Bapak Nus, Mama Ika, dan semua teman. Bapak Nus, beta bisa omong, beta bisa omong. Silakan. Iya, selamat malam. Beta kira begini. Kalau dilihat di GPM ini, memang dia sudah berakar sejak dulu. Manusia sudah serakah dengan alam. Dan kita tidak bisa menyangkal bahwa warga gereja juga ada yang serakah dengan alam. Sampai di saat COVID ini. Dan sebab itu, dari peristiwa COVID ini, orang lalu menyadari, seperti tadi Ipen Ike bilang begini, bukan masalah kita terpergantung dan bergantung pada bumi atau alam, lalu kita hidup. Tetapi yang harus kita hayati adalah karena alam itu diciptakan oleh Allah. Banyak orang Kristen juga tidak memahami hal seperti ini. Makanya alam dikacau balaukan dengan karakter-karakter yang serakah. Beta berpikir dengan COVID ini, corona ini, orang lalu mempergunakan alam sekarang ini untuk bercocok tanam. Mereka mempergunakan alam ini untuk mengisi, bukan masalah mengisi waktu kosong, tetapi bagi umat, mereka anggap COVID ini membuat mereka harus berpacu dan berjuang keras demi masa depan kehidupan keluarga itu, mereka sendiri maupun masa depan anak-anak. Seperti kita punya, kemarin kita kerusuhan, ada orang Kristen tidak bisa bawa beca, tidak bisa berjual. Mereka berjual, mereka bawa beca. Sekarang orang Kristen juga bercocok tanam. Pulang dari pergi pagi, pulang malam. Dan ini virus ini membuat kita harus mengakui. Beta tadi Ibu Ike tadi bilang, Ipen Ike tadi bilang bahwa kita harus memahami alam ini karena ciptaan Allah. Menghargainya. Tapi apakah ada pikiran itu sudah tertanam di dalam kehidupan orang percaya? Itu persoalan. Sebab apa? Bukan saja mereka bercocok tanam. Tetapi penyakit-penyakit sosial itu juga semakin merajalela. Ini persoalan. Apakah itu iman yang ada pada mereka ketika mereka berhadapan dengan COVID ini? Itu menjadi persoalan kita. Sebab orang menjaga alam, beta kasih salah satu contoh. Alam bersih bukan karena sampah saja, tapi karena penyakit-penyakit sosial itu. Di mana-mana orang mabuk, di mana-mana orang main judi, di mana-mana macam-macam deh. Ini persoalan kita. Dan ini persoalan gereja. Seperti tadi Ibu Pendeta Ellen bilang bahwa minggu ini kita ada di dalam kepedulian bumi ini. Ya. Tetapi apakah itu persoalan iman yang harus ditumbuh kembangkan di dalam masa corona ini? Itu yang menjadi persoalan kita. Sebab kalau semua kita tidak memahami bahwa alam ini kita harus menghormatinya karena alam diciptakan oleh Allah. Kalau orang tidak memahami seperti itu, pasti perkembangan penyakit sosial itu dia bertumbuh dan orang menganggap bahwa biasa. Dan sebab itu beta mau bilang buat Ibu Ike, mungkin juga ini bisa disentil. Bagaimana kita lalu membawa materi-materi ini lebih menekankan lagi bagaimana umat mengimani Allah melalui alam. Dan mewujud nyatakan ketaatannya kepada Allah melalui penjagaan umat kepada alam. Sehingga persoalannya, orang bisa bercocok tanam, tetapi kalau penyakit-penyakit sosial itu dia masih merajalela, apa makna kita beribadah di rumah? Orang beribadah di rumah belum tentu gereja percaya bahwa anggota jemaat beribadah di rumah 100% belum tentu.
Belum tentu umat beribadah 100% di rumah. Belum tentu. Itu satu. Yang kedua, seperti kalau umat memberi persembahan, mereka susah untuk memberikan. Ya. Mereka susah untuk memberikan. Dan hitung-hitung. Itu menjadi persoalan kita. Sebab kalau kita hanya berbicara, Kak, sebab kalau umat dan para pelayan memahami bahwa alam adalah ciptaan Allah dan harus dihormati dari sisi iman. Orang tidak bisa merusak alam seenaknya saja. Tetapi orang menjaga alam dengan ketaatan yang sungguh kepada Allah. Jadi beta mau usul kepada Ibu Ike. Kiranya Ibu bisa memberikan materi-materi ini apa lobby-lobby lah ke LPJ. Ya, bahwa catatan-catatan manusia menyembah Allah karena ketaatannya kepada alam ini. Ini harus dikeras, harus ada punya penekanan. Kenapa beta bilang begini? Katong biasa melihat keadaan-keadaan kehidupan gereja ini dengan kehidupan umat yang ada ini. Biasa. Dan penyakit-penyakit sosial itu berulang-ulang. Ini menjadi persoalan iman kita. Padahal kalau mau dibilang bahwa ibadah di rumah itu memungkinkan kita bisa memahami dengan baik. Sebab ibadah di rumah sama dengan ibadah di gereja, Allah hadir. Itu persoalan. Jadi beta mau kasih masukan saja ini Ibu Ike, Mbak Penus, Ibu Ellen, Ibu Ike, Mbak Pecah, dan teman-teman yang lain. Karena ini yang kita alami di dalam jemaat. Di manakah kita mengeluarkan pikiran-pikiran umat, orang warga gereja untuk lebih taat kepada alam ini melalui sikap dan karakter mereka. Siapa yang bisa mau mengeluarkan mereka? Beta kira itu Ibu Ike, beta kasih masukan saja. Sebab ini beban dan ini persoalan gereja. Katong bisa bilang malam ini begini dan begini. Katong seperti Bapak Cak tadi bilang di Mazmur 8. Manusia hina tetapi dia mulia. Tanda kutip mulia itu yang harus dijaga di hadapan Tuhan. Beta kira beta kasih masukan itu Ibu Ike. Minta maaf kalau salah. Terima kasih Bapak Nus dan teman-teman. Ibu Ellen. Itu bisa tambah. Ya, silakan. Siapa lagi? Bisa tambah. Tin. Tin atau Mike? Tin. Ya. Mike kah? Tin. Ya, beta. Ya, apa yang teman-teman bilang itu memang betul. Bahwa yang beta lihat sekarang ini tadi Ellen sudah bilang bahwa soal kebersihan, kesehatan itu bagi orang Ambon itu hal yang bukan baru ya. Nah, tapi kalau ketong mau lihat sekarang ini generasi sekarang ini susah sama dulu lain ya. Etos kerjanya sudah sangat jauh ya. Ketong dulu bangun kerja kintal-kintal semua harus bersih, terapi dulu baru kita ke sekolah, ke kampus dan lain-lain. Kalesang Tapi rumah. sekarang yang lain. Oh, susah yang lain. Tuh. Dong bangun nomor 1 dong HP. Dan lain-lain sementara hal-hal kecil begitu sudah kurang perhatikan ya. Beta artinya beta mau bilang bahwa ketong ini berbicara tentang bergereja, ketong semua ini pensiun. Ketong semua ini akan pensiun, tapi beta berpikir kembali per ketong sendiri masing-masing. Walaupun ketong pensiun, tapi mungkin dari ketong pun keluarga, dari ketong pun rumah
ketong bisa melakukan sesuatu supaya berimbas kepada lingkungan di mana ketong berada, ya. Benar. Menyangkut ciptaan Allah yang lain, bagaimana ketong bisa melestarikan lingkungan yang ada. Ketong orang Maluku khususnya sekarang ini, coba Pak Ibu pi pasar tanya, kaladi itu dari mana kaladi? Itu kaladi dari Buton. Padahal ketong punya alam ini cukup luar biasa, ya. Tapi juga kalau ketong mau belajar, ketong contoh saja ya, ketong lihat dari Seram sana. Ketong pergi di Seram sana. Seram sana sekarang orang Seram sendiri saja susah. Dong pun tanah-tanah semua transmigrasi su ambil. Dan transmigrasi itu ulet sekali di dalam menjaga, melestarikan lingkungan yang dong dapat untuk dong pun kelangsungan kehidupan yang lebih baik. Tapi ketemu orang-orang mana? Malas, masa bodoh, acuh, dan itu membuat dong penderitaan lebih besar. Apalagi sekarang su ojek. Suseng ada anak-anak muda pagi-pagi bangun pi kabong lai, ya. Pikul cangkol lalu pi kabong lai, siang lai. Semua bali di pasar. Ini juga persoalan, ya. Jadi beta percaya sungguh bahwa ketong ini memang selama tugas bikin banyak. Tapi ketong lihat sekarang ini apalagi dengan adanya COVID. Ini ada sisi baiknya tapi juga banyak hal yang ketong lihat juga perlu ketong benahi, ya. Sisi baiknya juga bahwa memang dengan adanya COVID ini, kalau ketong di Ambon sini memang beta tadi berpulang dari Siwang. Tadi Ibu Ike bilang tuh, beta berpulang dari Siwang apa? Beta pilih beta pun kabong. Ya, tanam patatas, kaladi, kasbi, jagong, apa-apa. Ya, orang sekarang bikin kabong di Siwang sana paling banyak. Sangat banyak sekali. Sampai ketong cari bibit untuk mau tanam kasbi juga sedikit susah, mau minta danona di Pokam orang telepon dia pun HP sing aktif lain. Unjung patatas juga paling susah. Akhirnya ketong beli patatas di pasar, potong-potong, bikin akan bertumbuh do bertanah. Tadi beta berpulang ada ibu, dong ada bikin begitu. Iya betul, karena semuanya susah. Saya dapat bibit-bibit lain. Jadi beta bilang, beta berpikir, karena ketong ini sudah masa-masa pensiunan, coba ketong memulai dari ketong keluarga. Lalu mungkin juga bagi Ibu Ike, karena Ibu Ike masih aktif untuk mengajar mahasiswa, itu yang perlu diperhatikan juga masalah etos kerja, disiplin. Itu penting. Orang Ambon sekarang nilai-nilai itu sudah terkikis habis. Pagi-pagi yang lihat anak kerja lain. Itu hal yang sangat mendasar, apalagi pendeta. Itu harus ditanamkan betul-betul supaya ketika dong ada di jemaat, bukan saja dong berkhotbah, tapi betul-betul khotbah yang dong khotbahkan itu dong aplikasikan akan lewat dong pun diri sendiri dulu, pastori menjadi contoh dan teladan, dan itu baru disebarkan bagi warga jemaat. Ya, beta kira itu beberapa hal yang beta sampaikan supaya kita tidak saja bilang, tetapi kita harus melakukan dalam ketumpung kehidupan setiap hari. Terima kasih, Ibu Ike. Terima kasih, Bu Mika. Silakan. Kalau tidak ada lagi, saya persilakan Bu Ike untuk kasih respons dari semua pandangan yang sudah disampaikan. Silakan. Ya, baik. Beta kira sebelum mungkin beta menyimpulkan, tadi usi Nona dan Mika. Untuk usi Nona itu beta kira di ketong pun tema-tema pembinaan di GPM bulan Juni, ya, Juli itu beta lupa minggu keberapa itu bicara tentang tema alam sebagai sakramen kehadiran Allah, itu tanda kehadiran Allah. Ya, ada satu tema itu. Jadi pandangan teologi yang melihat bahwa Allah tidak hanya menyatakan diri. Tentu
pernyataan khususnya itu adalah melalui Kristus itu ya. Dan sejak awal dari awal sekali tradisi-tradisi yang lebih terdahulu itu melihat Allah menyatakan diri juga melalui alam semesta ini. Nah, seperti yang tadi beta sedikit menyinggungnya itu di cara pandang Yunani Helenis, yaitu sudah sangat jauh sebelum adanya kekristenan. Nah, orang melihat bahwa Allah menyatakan diri tidak hanya melalui penyataan khusus Kristus, tetapi juga melalui alam ini. Melalui alam ini orang memahami siapa itu Allah. Tentu kalau orang Kristen siapa itu Allah di dalam Kristus, gitu ya. Dan karena itu contoh yang ya logika sederhananya saja, Allah menyelamatkan kehidupan kita saat ini melalui apa? Ya melalui udara yang kita hirup. Udara itu siapa yang ciptakan? Allah yang menciptakan. Dan Allah menganugerahkannya bagi kehidupan seluruh ciptaannya di bumi ini. Tanpa udara yang sehat, bagaimana manusia bisa hidup? Bagaimana makhluk hidup bisa hidup? Tidak mungkin. Nah, udara yang sehat itu ada di atmosfer bumi ini. Itu yang harus kita jaga. Terus, apa yang kita makan? Allah memelihara hidup kita, memberkati kita melalui hasil bumi ini. Jadi semua yang kita makan ini adalah hasil bumi ini. Allah memelihara kita melalui itu. Kita tinggal di mana? Kita tinggal di bumi ini, membangun rumah di bumi, beraktivitas di bumi. Dan itu yang diciptakan Allah dan dianugerahkan bagi kita supaya kehidupan bisa berlangsung. Masa lalu, masa kini, dan masa depan di bumi ini. Dan memang planet bumi adalah satu-satunya tempat yang paling aman, dia menjadi rumah bersama bagi seluruh ciptaan. Dan ciptaan yang dimaksudkan oleh Kolose ini bukan cuma biotik ya, jadi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, tapi juga abiotik, tanah, sungai, kali, laut, pantai, gunung, ya, hasil-hasil bumi yang abiotik itu ya, emas, perak, minyak dan lain-lain, minyak bumi dan lain-lain, itu semuanya Allah memelihara kehidupan ciptaannya ini melalui bumi ini. Dan karena itu dengan memahami dan menyadari pentingnya bumi ini bagi kehidupan kita semua, disitulah kita mengenal siapakah itu Allah, Allah yang Maha Kasih itu, yang terus berkarya sepanjang sejarah ini melalui bumi ini untuk memelihara kehidupan kita. Kalau kesadaran itu sudah ada, beta yakin sekali bahwa ketons yang akan bikin hal-hal yang sembarang gitu ya, for merusak alam ini. Nah, yang bagus itu adalah tadi salah satu contoh lagi selain yang dikemukakan Usi Ellen, tapi Usi Mika juga kasih contoh salah satu dampak positif dari pandemi COVID-19 ini. Situasi darurat ini menyebabkan orang tidak hanya tinggal di rumah, tetapi yang tinggal di rumah di kota, dan karena itu saya bisa pergi kemana-mana, berkebun, memanfaatkan semua lahan yang ada ya untuk bisa menanam sayur-sayur yang sehat tanpa pupuk kimia. Dan bonus di Jakarta pun ada areal di samping rumah yang bisa digunakan untuk itu. Di kota Ambon juga begitu. Ada yang hidroponik, ada yang menanamnya di polybag atau pot-pot, tapi semua orang menanam untuk apa? Untuk mendapatkan sayur-sayuran yang sehat gitu. Nah, di kampung-kampung di Sera misalnya itu, beta di Kamal, adik-adik di Kamal sana tinggal dong bilang sekarang ini orang mencari bibit keladi atau bibit patatas dan batang kaspi itu susah karena apa? Musim pandemik ini semua orang pergi di kebun dan semua orang berkebun. Semua orang menanam dan mereka bilang 3-6 bulan ke depan ini itu panen nanti melimpah ruas, entah siapa mau beli dari siapa gitu. Jadi ada etos kerja yang baru ya, yang ada kebiasaan baru yang sebagai dampak ya yang positif dari situasi pandemik ini. Orang di rumah tapi bisa bekerja dan sudah tahu bahwa kita mesti makan sayur yang sehat. Kita mesti menanam di kebun-kebun kita. Nah, yang penting hati-hati supaya kalau kita membuat kebun jangan lagi kita menebang pohon. Nah, ini
Ini persoalannya, ketika kita bikin banyak lahan kebun dan kita menebang banyak pohon, itu pasti akan merusak lingkungan ekosistem di situ dan itu bisa berdampak negatif juga. Jadi yang Usti Mika bilang itu betul, etos kerja, pada satu sisi etos kerja menurun, terutama pada generasi muda ya, yang instan sifatnya itu. Kita mahasiswa teologi saja, jangan bicara yang jauh-jauh anak-anak mahasiswa teologi. Karena mereka lebih banyak tinggal di kos-kosan, tanggung jawabnya cuma di kamarnya saja, tapi di kamarnya itu juga kalau ketemu bikin kunjungan tiba-tiba ke Liadoni, kamar-kamar kos itu, mereka benar-benar tidak peduli dengan disiplin waktu, disiplin untuk bekerja membersihkan kamar kos mereka. Banyak di antara mereka yang kamar kosnya itu, orang Ambon bilang badaki gitu ya, don't seem peduli, tidur sampai jam sekian dan kalau langsung ke kampus bagaimana bisa membersihkan kamar. Jadi kebiasaan yang tadi Ustaz Ellen bilang juga itu, dari dulu orang Maluku bersih. Kebersihan itu menjadi ciri khas. Tapi tidak umum lagi. Sekarang ini coba ketemu perhatikan di generasi muda itu hal ini mulai menurun ya, dan itu yang mesti digalakkan terus. Dan ini peran keluarga penting untuk bisa menyemai dan merawat kembali nilai-nilai disiplin untuk merawat kesehatan diri maupun kesehatan keluarga dan lingkungan itu menjadi penting. Beta rasa itu, dan mungkin dari percakapan ini akhirnya ketemu kembali ke himne Kristus Kosmik di dalam Kolose 1 ayat 1 ya, ayat 1. Ibu Ike Ya, kesimpulan, kita mau tambahkan ya. Karena itu pernyataan Nona dan Mike itu penting, karena itu semua yang kita kerjakan sekarang itu cuma reaksi terhadap kebutuhan ekonomi karena harus stay at home. Tapi dia belum menjadi sebuah gaya hidup, belum menjadi sebuah peradaban. Coba waktu kalau nggak ada COVID-19, nggak ada pandemi, kan orang nggak biasa saja. Nah, kita belajar dari sejarah gereja di abad pertengahan di mana etika protestantisme itu begitu kuat mengaruhi kemajuan mana-mana. Kemajuan bangsa kita, mempengaruhi kemajuan negara Amerika, Eropa Barat. Jadi kekristenan di sana itu sudah jadi sebuah peradaban. Orang nggak harus tunggu ada pandemi baru sibuk, tapi sudah menjadi gaya hidup. Nah, karena itu memang saya setuju dengan Nona dan Usti Mike. Nona itu sebenarnya dia mau bilang begini, ini kita semua tiba-tiba reaktif saja, bukan sebuah gaya hidup yang terus-menerus. Ibu Pendeta Mike lebih melihat bahwa ternyata kekristenan kita tidak menjadi sebuah peradaban, dia hanya sebuah aksesoris kekristenan yang rutin saja. Nah, karena itu memang mesti mulai dari keluarga, mulai dari lembaga-lembaga pendidikan teologi dan sekolah-sekolah, tapi juga gereja tidak hanya mengkhotbahkan, tapi jadi modelnya, model bagi kebutuhan jemaat-jemaat kita. Karena ini bukan soal Maluku saja, di mana-mana. Dan orang punya gaya hidup, ingin mendapat keuntungan sebesar-besarnya, ya apa saja dia bisa lakukan. Tidak mungkin kita larang orang untuk tebang pohon, sementara nggak ada pengajarannya. Orang berpindah-pindah berkebun itu juga kan untuk menghidupkan kehidupan mereka. Jadi memang ini bukan barang sesaat milik pergumulan angkatan 1, tapi ini memang pergumulan gereja pada umumnya, pergumulan masyarakat, pergumulan bangsa. Jadi etika protestantisme yang begitu kuat mempengaruhi kerja keras, menghormati waktu, dan hidup disiplin, itu yang mesti dibangun sebagai sebuah peradaban baru. Dan saya kira kita belum terlambat, masih ada ruang untuk kita lakukan. Usi Mike nggak usah khawatir, kita boleh pensiun secara usia dan struktur, tapi hati kita, pikiran kita kan nggak pensiun. Saya kira itu aja. Jadi silakan Usi Mike kasih isu Ike Hukubun, kasih kesimpulan lalu kita tutup. Terima kasih. Iya, jadi
teman-teman, terima kasih bahwa ketemu sharing ini bisa membuka bukan cuma cakrawala berpikir kita, tapi sebetulnya juga membangun motivasi dan semangat kita untuk terus berkarya melayani sebaik mungkin. Dan kita kira dari sharing kita dari teks Kolose 1 ayat 15 sampai 17 ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, karena Kristus berkarya sebagai bersama-sama dengan Allah menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan terus merawat kehidupan seluruh alam semesta ini termasuk kehidupan manusia, maka menghadapi pandemi COVID-19 ini kita masih tetap berpengharapan bahwa sehebat-hebatnya pandemik ini mengancam keselamatan hidup umat manusia, bahkan seluruh ciptaan ini, tetapi kita percaya bahwa bersama Kristus yang adalah saudara sulung kita, perjuangan kita semua bangsa-bangsa Indonesia maupun juga kita di Maluku dan di Kota Ambon untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini, bersama Tuhan kita yakin bahwa kita pasti bisa melampaui semuanya ini. Dan yang kedua, kita kira kita tidak hanya mengembangkan cara pandang dan kita menumbuhkan iman dan pengharapan masa depan kita untuk mengatasi baik itu pandemi COVID maupun juga kerusakan lingkungan alam yang tadi kita bicarakan cukup banyak, tapi juga konsep-konsep itu harus diimplementasikan secara praksis dalam pelayanan-pelayanan kita sebagai, ya walaupun sebagian besar dari teman-teman sudah pensiun, ya pensiun secara organik saja, tetapi tugas pelayanan kita kan tetap jalan. Mulai dari keluarga kita, semakin banyak waktu kita untuk keluarga, bukan cuma di pandemi COVID ini, tetapi dengan pensiun kita punya banyak waktu dengan keluarga kita. Mulailah dari keluarga kita seperti yang tadi teman-teman bilang, dari keluarga kita membangun kesadaran pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani fisik dengan kebutuhan spiritual rohani kita, menjaga juga kesejahteraan bersama antara kesejahteraan manusia dan kesejahteraan bumi ini, alam semesta ini, supaya dengan demikian kehidupan bisa berjalan dengan baik ke depan. Dan kalaupun kita diajak untuk bisa menghormati bumi, menghargai alam semesta sebagai ciptaan Allah, sesama ciptaan Allah, itu tidak sekedar karena bumi berperan untuk menghidupi kita, Allah menghidupi kita melalui bumi ini, tetapi kita menghargai bumi ini karena apa? Karena bumi dan segala isinya itu adalah ciptaan Allah. Nilai intrinsik ini yang mesti kita terus kembangkan itu. Kita ingatkan itu dalam pelayanan-pelayanan kita kepada jemaat, supaya sekecil apapun ciptaan Allah di lingkungan di mana kita ada, kita harus menghargainya sebaik mungkin. Yang ketiga, ya walaupun tadi dikatakan bahwa apa yang kita alami sekarang bukan cuma di Maluku, tapi juga di tempat yang lain, terutama di Maluku tentu orang misalnya mulai melihat bagaimana mengelola alam yang sehat itu supaya bisa menghasilkan makanan yang sehat juga bagi kehidupan. Walaupun mungkin tadi Bu Nus bilang itu masih dalam bentuk reaksi saja terhadap situasi pandemik ini, tapi mudah-mudahan reaksi ini akan berubah menjadi sebuah kebiasaan baru, ya, sebuah kebiasaan baru, sebuah tadi dikatakan itu sebagai sebuah budaya, ya, sebuah budaya, peradaban, sebuah peradaban ada di dalam proses kita terus meningkatkan peradaban kehidupan bersama kita, supaya dengan demikian kehidupan bersama kita di bumi, di lingkungan di mana kita ada ini, betul-betul kita bisa merawatnya, memulihkan yang rusak, merawatnya kembali supaya kita bisa hidup baik-baik ke depan. Kita kira mungkin itu saja, banyak hal sudah kita bahas, jadi kita menyimpulkan beberapa catatan. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik. Amin. Terima kasih sharing kita malam ini, dan kita akan tutup dengan doa sekaligus. Usike, tutup dengan doa. Ya, ya. Mari teman-teman kita berdoa.
Ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah kehidupan yang terus-menerus menyertai, merawat, dan menyelamatkan kehidupan kami dan kehidupan seluruh ciptaan-Mu dari waktu ke waktu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena di malam hari ini kami, Angkatan STT GPM 1981, sebagian di antara kami bisa bertemu dalam ibadah angkatan pada malam hari ini. Kami sudah membicarakan tentang firman-Mu dari Kolose 1 ayat 15-17 yang memberikan kepada kami, meneguhkan iman kami kepada Kristus sebagai pencipta alam semesta ini. Engkau yang menciptakan alam semesta ini, memeliharanya, menebusnya, menyelamatkannya, dan terus merawatnya sampai pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu dan roh-Mu menuntun kami dan menguatkan kami. Supaya sebagai para pelayan-Mu, kami mampu untuk menghayatinya dan kami bisa mengimplementasikannya di dalam seluruh gerak hidup dan pelayanan kami. Baik di dalam keluarga-keluarga kami maupun di tengah-tengah pelayanan kami, baik itu di jemaat-jemaat maupun dalam kebersamaan dengan tanggung jawab hidup bermasyarakat dimanapun kita berada, kami berada. Ya Allah ya Tuhan kami teringat teman-teman kami yang belum bisa bergabung bersama kami karena tugas dan tanggung jawab yang lain. Kami berdoa semoga Tuhan tetap bersama mereka sama seperti Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati persekutuan dan kebersamaan di antara kami. Supaya walaupun kami terpisah di tempat-tempat tugas kami masing-masing, tapi melalui sarana Zoom meeting ini, Tuhan mempertemukan kami dan disinilah kami belajar bersama tentang firman-Mu dan saling menguatkan untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas pelayanan maupun tugas dan tanggung jawab kami yang lain secara baik di dalam kehidupan ini. Kami mohon Tuhan melindungi kami dari semua bahaya yang mengancam keselamatan hidup kami, keluarga kami, lingkungan kami, jemaat kami, masyarakat di mana kami ada, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan tetap memberikan kepada kami semua hikmat-Mu dan roh-Mu, serta firman-Mu menuntun kami, supaya kami bisa berkarya bersama-sama dengan Tuhan Allah di dalam Yesus, untuk melindungi kami, hidup kami, dan keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, dari bahaya virus corona ini. Lindungilah kami juga Tuhan, dari semua bentuk ancaman yang lain, sampai kepada kematian. Dijauhkan Tuhan dari hidup kami, dan hidup keluarga kami maupun persekutuan-persekutuan di mana kami ada. Dan bersama Tuhan kami percaya, kami akan tetap hidup untuk memuliakan nama-Mu dan berkarya untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mungkin di antara kami, teman-teman kami yang hadir maupun yang tidak sempat hadir, sementara mengalami pergumulan-pergumulan yang berat secara pribadi maupun keluarga, ataupun di dalam tugas-tugas pelayanan. Kami mohon Tuhan bersama-sama dengan mereka, memberikan hikmat dan roh-Mu untuk menuntun mereka mencari jalan keluar. Dan kami percaya bersama Tuhan, gumulan-gumulan yang besar itu dan berat itu bisa dilampaui, bisa diatasi. Dan mereka bisa memperoleh sukacita di tengah-tengah kehidupan ini karena Tuhan telah melampaui bersama mereka gumulan-gumulan hidup yang berat itu. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih bahwa Bung Nus selalu menjadi host yang sangat bertanggung jawab di dalam persekutuan kami ini untuk memfasilitasi kami dalam pertemuan-pertemuan angkatan dengan Zoom meeting. Kami berdoa semoga Tuhan memberkati Bung Nus dan tugas-tugas pelayanan yang diembaninya, baik di dalam keluarga maupun di tengah-tengah gereja dan masyarakat, supaya
semua berkat yang Tuhan berikan bagi Bunus digunakan bagi kehidupan dan kesejahteraan banyak orang, termasuk di dalamnya bagi persekutuan kami ini dalam membangun relasi dan komunikasi angkatan yang terus berkontribusi positif bagi kehidupan dan tugas-tugas bersama kami ke depan. Anak-anak kami yang sedang bersekolah di berbagai jenjang pendidikan, atau mungkin yang sementara mencari lapangan pekerjaan, Tuhan menyertai mereka dan memberkati mereka. Ini doa kami, Tuhan. Kami mohon ampun atas semua salah dan dosa yang kami buat di hadapan Tuhan. Lalu terimalah doa kami, ya Allah, di dalam Yesus, sambil kami memohon berkat untuk kami, untuk teman-teman kami yang tidak sempat menghadiri ibadah angkatan malam ini. Dan untuk semua yang punya kami, anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih setia Allah dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kami semua di saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita kira ibadah telah selesai. Kita kembalikan lagi kepada Bung Nus dan Bung Cak sebagai pimpinan koordinator dalam angkatan kita.